Salam damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita semua. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada renungan firman Tuhan yang saya sangat diberkati oleh Tuhan. Saya sangat mendapatkan manfaat dan kandungan dari firman itu, sehingga firman itu menjadi iman, menjadi jalan keluar bagi hidup saya. Nah, saya ingin membagikannya kepada Anda semua, mungkin bisa menjadi berkat bagi Bapak Ibu Saudara semua. Nah, suatu kali saya sharing sama istri saya, dan Tuhan memberikan firman itu, mengingatkan firman itu. Saudara-saudara ya, di mobil kami diskusi tentang firman itu, kami bicarakan firman itu ya. Kemudian kami bertiga menceritakan bagaimana kita harus masing-masing kita menanggapinya, dan rupanya itu menjadi berkat bagi kami. Jadi kami ingin membagikan kepada Bapak Ibu Saudara. Semoga Tuhan berbicara ya, saudara-saudara ya. Nah, judulnya adalah mengerjakan lebih besar. Nah, Bapak Ibu Saudara, memang di tahun 2023 ini, itulah yang diharapkan oleh Tuhan, kita mengerjakan lebih besar, Bapak Ibu Saudara. Bermula dari sebenarnya tantangan gitu. Kami sharing apa yang hamba Tuhan sampaikan kepada kami di hari Minggu, di WA gitu ya, kami baca dan kami sampaikan, kami diskusikan. Tetapi di situ Tuhan mengerjakan dalam hati saya firman ini lebih besar lagi. Nah, saya ingin sampaikan kepada Anda, saya ingin kita semua menyimaknya. Lukas 5 ayatnya yang ke-4 sampai 6, demikian firman Tuhan. Setelah selesai berbicara, berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Ya. Ayat yang ke-7 dikatakan, lalu Simon ini memanggil teman-temannya untuk menolong mereka karena pertama jalannya sudah mulai koyak, yang kedua tempat penampungan ikannya itu tidak muat gitu. Jadi mereka menangkap. Itu keajaiban, itu mujizat, itu apa yang jawaban doa mereka setelah percakapan mereka dengan Tuhan. Tetapi kita melihat di ayat ini bahwa si Simon itu sudah bekerja siang dan malam katanya. Yang dia lakukan ini, saudara-saudara, tidak menghasilkan apa-apa. Makanya dia ngomong, kalau saya ini sudah sepanjang malam loh, siang malam loh Tuhan Yesus, tidak mendapat apa-apa gitu. Kemudian yang kedua dia mengatakan, tapi ini karena kamu mengatakannya, ya saya kerjakan gitu. Lalu terjadilah keajaiban itu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, memang kita tahu bahwa mungkin Anda punya impian-impian di tahun 2023 yang sudah ada di depan mata. Mungkin Anda punya impian-impian yang lebih besar lagi bagi pelayanan Anda, bagi pekerjaan Anda, bagi keluarga Anda. Marilah kita menyelaraskan hidup kita dengan firman ini, sehingga kita mengerjakan lebih besar lagi,
Bapak Ibu Saudara, sehingga kita mengerjakan lebih dari tahun 2024. Memang tentu ada pengorbanannya, tentu ada hal-hal yang kita harus investasikan di sana, entah itu pelayanan kita, entah itu pekerjaan kita, studi kita, entah itu juga hal-hal lain dalam hidup kita. Tetapi dalam ayat ini kita bisa belajar, saudara-saudara, ada 4 hal yang dilakukan oleh Simon pada waktu itu. Dia mengatakannya dia sudah bekerja siang dan malam dan tidak mendapat apa-apa. Lalu dia bertemu dengan Tuhan, kemudian keajaiban itu terjadi. Nah, kita dapat melihatnya. Ada yang pertama adalah berdoa. Si Simon ini bercakap-cakap dengan Tuhan. Si Simon ini, Bapak Ibu Saudaraku, menyampaikan, saudaraku, ada komunikasi dengan Tuhan, saudara-saudara ya. Yang pertama, kita berdoa, kita ada komunikasi, ada pertolongan. Tuhan yang mengasihi kita, tidak membiarkan kita sendiri. Tuhan yang mencintai kita, tidak membiarkan kita sendiri. Saudara-saudara, itu Tuhan jaminkan kepada kita. Kemudian yang kedua, Simon berkata bahwa aku sudah siang dan malam itu bekerja, siang dan malam melayani, siang dan malam saya hidup mengerjakan ini. Ya, saudara-saudara, dia mengatakan demikian. Dia bekerja keras, tapi bukan hanya bekerja keras, dia kreatif juga, saudara-saudara. Kenapa saya bilang kreatif, saudara-saudaraku? Karena dia mendapatkan sesuatu dari Tuhan, dia maju lagi perahunya, lalu menebarkan jala tidak di tengah, tetapi hanya sedikit maju ke depan. Saudara-saudaraku ya, dia hanya maju ke depan sedikit, dan itu dia mendapatkan kreativitas dari keajaibannya. Kita tahu firman Tuhan bahwa segala sesuatu yang baru itu diberikan kepada orang yang mengasihi Tuhan, orang yang mencintai Tuhan. Semua apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah dipikirkan, itu semua diberikan bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Jadi, saudaraku, tentu yang kata tidak pernah di situ maksudnya adalah belum pernah dialami atau sebuah kreativitas, Bapak Ibu Saudaraku, yang baru. Jadi bekerja keras dan kreatif itu penting, Bapak Ibu Saudara. Yang ketiga adalah menggunakan apa yang kita punya. Firman yang kita baca tadi, Bapak Ibu Saudaraku, Simon tidak menggunakan perahu orang lain, Simon juga tidak memakai jaring orang lain, tetapi Simon menggunakan apa yang dia punya, yaitu perahunya, yaitu jaringnya, yaitu kekuatannya, yaitu daya pikirnya menangkap firman Tuhan, yaitu kreativitasnya dia tentang dia mendapatkan sesuatu dari Tuhan. Dan keempat, firman Tuhan mengatakan, saudara-saudara ya, dia menarik ikan sedemikian besar. Jadi dia mengerjakan, dia mengeluarkan energi yang lebih dari yang sudah pernah dia lalui, Bapak Ibu Saudara. Dia menggunakan, saudaraku, energinya, dia menggunakan apa yang dia punya itu lebih besar lagi, Bapak Ibu Saudara. Nah, tentu di tahun 2024 ini akan terjadi, Bapak Ibu Saudara, dan inilah menurut saya firman Tuhan yang harus kita kerjakan. Yang terakhir, dia panggil teman-temannya, dia panggil orang-orang sejabatannya, saudaraku, untuk bekerja sama atau membuat network. Bapak Ibu Saudaraku, kita tidak bisa bekerja sendiri, kita tidak bisa merasa super sendiri, kita tidak bisa merasa diri kita bisa mengerjakannya. Pelayanan ini tidak bisa dikerjakan sendiri, Bapak Ibu. Pelayanan ini tidak mungkin dikerjakan oleh seseorang atau single factor. Tuhan membuat network, Tuhan membuat kerjasama,
Tuhan membuat kita ini spesifik mengerjakan apa yang telah Tuhan siapkan bagi kita, tetapi orang lain juga mengerjakan apa yang sudah spesifik Tuhan taruhkan dalam hidupnya. Tentu kita bisa bekerja sama, kita bisa network, kita bisa satu. Nah, ini membahayakan kalau kita tidak bisa bekerja sama. Kita akan merasa, tentu saudara-saudara, kita ingat bahwa orang-orang yang merasa dirinya super, orang-orang yang dirinya merasa pelayanan saya yang terbaik, pelayanan saya yang unggul, itu akan mengalami kelelahan. Dia akan tidak efektif dalam melayani. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, mari kita bercakap-cakap dengan Tuhan yang pertama, yang kedua, bekerja keras dan kreatif Bapak Ibu Saudara, yang ketiga, menggunakan apa yang kita punya, saudaraku, yang keempat, kerjakan lebih besar, dan 5, bekerja sama. Bapak Ibu Saudara, saya pernah melalui krisis, saya tutup dengan sebuah kesaksian. Dan keluarga kami betul-betul miskin, Bapak Ibu Saudara ya. Keluarga kami betul-betul miskin, tetapi waktu itu saya ingat betul, saya masih kecil, Bapak Ibu Saudara ya. Masih kecil, saya membantu kakak saya, dan kakak saya ini punya kreativitas. Yang pertama, dia membuat dulu lapis bukan lapis, ya, lapis coklat gitu, lalu dipotong-potong, dititip-titipkan ke warung, saudara-saudara, dititipkan ke warung. Tetapi karena terjadinya krisis, saudaraku, ya kadangkala itu terlalu mahal, gitu. Itu terlalu mahal, Bapak Ibu Saudaraku. Tetapi apa yang dibuat oleh kakak saya, waktu itu ibu saya di Semarang, saya di situ, dan kakak saya harus memberi makan adik-adiknya, kemudian menyekolahkan anaknya, ya saudara-saudara ya. Nah, kakak saya ini timbul satu kreativitas, saudara. Dia bikin bubur candil sama bubur ketan hitam, gitu. Dan setiap pagi saya membantu mengantar-ngantarkan itu, saudara-saudaraku. Dan setiap sore juga saya bantu juga mengambil-ambil, dan Tuhan berkati, saudara-saudara. Tuhan berkati kakak saya, menurut saya itu. Dan hampir yang pulang itu paling 2, 3, kami bisa hidup. Kami bisa menikmati pemeliharaan Tuhan oleh karena kreativitas itu, saudara-saudara. Hal kecil yang dilakukan, tapi memberkati saya, memberkati hidup saya, dan saya jadi bisa melihat orang yang mengasihi Tuhan itu betul-betul, saudaraku, sesuatu yang baru, sesuatu yang belum pernah didengar, sesuatu yang belum pernah dipikirkan, sesuatu yang belum pernah itu muncul bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita tidak perlu takut masuki tahun 2023, tetapi terus mencintai Tuhan. Saudaraku, terus kita mendengar firman-Nya, kita terus, saudaraku, bercakap-cakap dengan Dia, lalu kita menggunakan apa yang kita punya, menggunakan kreativitas kita, saudaraku, bekerja untuk lebih besar, energinya lebih besar, modalnya lebih besar, dan kita akan menikmati seperti Petrus mendapatkan berkat Tuhan untuk maju ke tengah sedikit, lalu melemparkan jala, dan ternyata berhasil. Mari Bapak Ibu Saudara, kita berdoa.